Ini malam ini kita nih lagi berada di rumah Pak Sarbini. Sarbini Pak ya? Sarbini. Oh, Sarbini. Di rumah Sarbini, Pak Sarbini di Suite. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Sarbini ini. Itu berkaitan dengan masalah mengajar Pak ya? Teknik mengajar. Karena Pak Sarbini ini udah berapa lama Pak ngajar Pak? Kalau mengajar saya itu kalau ditugaskan SK di Sanggau 5 tahun dari tahun 94 bulan 2 mulai ngajarnya. Setelah 5 tahun pindah pulang kampung, yaitu dapat mengajar di SD 23 Sungai Kakap, alamatnya di Pelabuhan Bungur, 22 tahun. Jadi totalnya 27 tahun. 27 tahun kan pasti banyak anunya. Pasti banyak pengalamannya kan? Pengalaman mengajar dengan ketemu berbagai macam siswa tuh. Dari yang aneh-aneh, yang biasa-biasa, yang pintar, yang kecil kan. Kalau orang kampung tuh udah banyak pakai garam nggak? Ada banyak. Jadi yang sekarang ngajar masih di bagian depan SD 23. SD 23 Sungai Kakap. Kecamatan Sungai Kakap ya. Nah, itulah mau cerita-cerita Bapak nih Pak, masalah apa nih? Yang kita kagumi. Pak, pengalaman Bapak lah ngajar, teknik mengajar yang Bapak biasa terapkan, bisa bikin budak-budak nyaman, betah kan, bisa bikin budak paham lah. Selama berapa tahun tadi total? 27 tahun. 27 tahun ngajar ini kan pasti banyak banyak pengalamannya banget Pak menghadapi budak-budak tuh. Menghadapi budak-budak itu kita tuh nggak terlalu garang, tak perlu nggak terlalu lembek gitu, artinya tidak garang, jadi sedang. Jadi keras enggak, lembut enggak. Jadi kita ada masanya kita agak keras sedikit, ada masanya kita agak lembut terhadap anak-anak. Lah istilahnya menyesuaikan lah Pak. Sesuaikan. Oh, kita terlalu lembut anak-anak terlalu manja dengan kita sehingga kita kurang dihormatinya. Tapi kalau terlalu garang nanti kita dimusuhinya. Jadi takut. Jadi kita tuh ambil jalan tengahnya lah. Ada macam yang sayang dan ada macam yang agak marah, tapi marah pun tidak kuat. Paling berupa nasihat juga. Supaya budaknya ngerti lah. Supaya dapat ngerti. Guru kelas berapa nih Bapak Pak? Kebetulan untuk tahun ini jadi guru wali kelas 3. Biasa juga wali kelas 6. Berarti Bapak ini bergiliran. Dari budak-budak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh udah merasakan ngajar sekolah ya? Kalau kelas 1, kelas 2 belum pernah jadi wali kelas. Tapi ngajar pernah? Ngajar pernah kalau kawan nggak masuk. Tapi kalau yang jelas tuh wali kelas 3, 4, 5, 6 pernah. Cuma kelas 1 dan kelas 2 belum pernah. Cuma pernah masuk kalau kawan nggak datang. Ganti kan. Sering lah berarti yang paling seringnya kan kelas 3, 4, 5, 6 Pak ya? Iya. Kelas 1 tuh 2 ganti-gantikan kawan ya kan? Iya. Terus cuma ada tuh Pak yang budak-budak ini kan macam-macam macam-macam kelakuannya nih. Gimana lah cara-cara Bapak tuh supaya budak nih bisa menguasai yang Bapak mau, bisa nerima yang Bapak mau lah, bisa paham. Sebenarnya kan ada teknik-teknik orang ngajar nih, Bapak ini kan udah lama ngajar. Cuma teknis saya ngajar tuh enggak berdasarkan dari pembawaan saya sendiri. Tiap guru kan berbeda cara pembawaannya masing-masing. Kalau menurut saya pernah saya bicarakan kepada ibu-ibu, yaitu orang tua murid, terutama emak yang biasa berada di sekolah. Saya bilang supaya kita maju dalam sekolah atau belajar anak-anak, pertama ada kemauan terlebih dahulu. Kunci yang pertama, kemauan ini yaitu kemauan guru mengajar, terus kemauan murid belajar, dan kemauan orang tua mau memberi motivasi kepada anaknya di rumah dengan prinsip yang pernah diajarkan Ki Hajar Dewantara tuh. Artinya ingarso santuludo imadia mangun karso tuturi handayani. Kalau di depan anak kita yaitu ingarso santuludo memberikan contoh yang baik, teladan. Kalau ada di tengah, mangun karso membangun kehendak atau kemauan semangat. Beri semangat ya. Memberi semangat. Dan tuturi handayani kalau ada di belakang, tuturi handayani itu kita memberi motivasi kepada anak supaya mau giat belajar. Supaya mau meneruskan itu pendidikan lah. Pendidikan, karena kalau guru hanya mengajar waktunya sedikit, sampai jam 12 sudah pulang. Tapi kalau orang tuanya di rumah kan lebih panjang waktunya.
Jadi harus ada bantuan orang tua supaya anak cepat cerdas. Jadi kemauan guru rajin, murid rajin, orang tua pun rajin juga di rumah, memberikan motivasi, terutama memberi pujian terhadap anaknya, memberikan hadiah kepada anaknya kalau berhasil, dengan hadiah memberikan baju atau sepeda, memberikan kalau anaknya rajin kan semestinya motivasi pertama. Nah yang kedua, supaya maju itu fasilitas harus memadai, mendukung. Fasilitas ini bisa juga didatangkan secara dibuat sederhana oleh guru dari alam misalnya, bisa juga sederhana, bisa juga yang diharapkan itu dari pemerintah. Kalau pemerintah banyak memberikan buku-buku yang itu insya Allah berjalan dengan baik pelajaran di sekolah. Kalau pelajaran apa Pak ya Bapak? Berikan di guru umum atau pelajaran itu? Kalau waktu dulu, waktu di awal ngajar tuh pakai guru bidang studi, nah, tapi sekarang udah umum. Jadi wali kelas itu seluruh pelajaran harus diajarkan kecuali pelajaran olahraga dan agama. Yang lainnya semua harus diajarkan, kayak matematika dan sebagainya. Meskipun waktu saya SPG dulu jurusan bahasa dan IPS, tapi setelah ngajar di SD itu harus ngajar semuanya. Harus paham semuanya. Merangkap lah. Merangkap. Kalau berarti Bapak SPG ya? SPG tamat tahun 87. 87 tamat langsung ngajarnya tahun? Nah, langsung ngajarnya enggak, nganggur kita 5 tahun baru ada tes lulus, langsung diangkat di Sanggau. Dan sampai Sanggau aneh juga, saya itu dapat berarti tahun 90-an tadi? Tahun 94 tuh. Sana itu karena guru agama enggak ada, pindah, makanya saya jadi guru agama sana sama 5 tahun. Guru agama, terus bahasa dan IPS, tidak pernah ngajar lain bidang studi. Waktu di Sanggau pertama dan ngajar Sanggau pertama ngajar. Itu udah PNS itu? Udah PNS, udah 5 tahun pengalaman di bidang agama. Padahal buat saya bukan tamatan guru agama, tamat SD, SMP dan SPG. SPG itu spesialisasi bahasa dan IPS. Berarti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan IPS. Tapi malah ngajar agama, karena guru agama tidak ada. Cuma dapatkan agama itu dari orang tua. Tapi ada penguasaan lah berarti. Penguasaan agama. Di lingkungan rumah tangga kan udah terbiasa dengan hal-hal macam itu kan? Ya karena kebetulan kakek moyang kita tuh orang ulama besar dari di Kalimantan Barat khususnya. Apalagi pernah terkenal dengan Haji Ismail Mundu yang merupakan termasuk kakek sepupu. Bahkan gurunya Ismail Mundu itu adalah moyang mama saya. Itu yang membuat agama nggak tahu. Bapak saya pun sebenarnya khatib masjid waktu itu. Ismail Mundu tuh berarti Bapak dengan Ismail Mundu tuh temannya gimana tuh? Keluarga dari mana tuh? Ismail Mundu itu adalah termasuk mufti di kerajaan Kubu. Oh iya. Nah, dia itu adalah menikah dengan sepupu sekali nenek saya. Istri Ismail Mundu itu sepupu sekali nenek saya, namanya Sipah. Itu istrinya. Istri yang keberapa ya? Dia istrinya ada 4, cuma lupa saya keberapa. Sipah tuh sepupu dengan nenek saya. Nenek berarti sepupu lah berarti ya, istilahnya sepupu sekali ya. Nah, sepupu sekali nenek saya. Dan gurunya Haji Ismail Mundu, gurunya itu adalah moyang mama saya, namanya Abdullah Ibnu Salam atau Abdullah Bilawa atau ulama batu penguji. Kuburnya ada di Kakap dan sudah diperbaiki, dibongkar oleh pemerintah, kubur raya di daerah Benteng. Itu kalau gurunya Ismail Mundu itu dulu di mana siarnya agama itu, di lokasi mana Pak? Daerah mana? Daerah Sungintek Kakap. Pokoknya di daerah inilah kerajaan di kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak. Sedangkan Haji Ismail Kelantan lagi yang terkenal tuh itu hakim atau mufti di kerajaan Pontianak. Ismail Mundu hakim kerajaan Kubu. Yang tadi gurunya tadi di istrinya tuh sama sepupu sekali. Ya Ismail Mundu dan Ismail Kelantan istrinya sepupu sekali. Ismail Kelantan itu siapa gitu Pak? Itu ada yaitu mufti kerajaan Kubu, kerajaan Pontianak. Pontianak itu masih berkeluarga dengan Ismail Mundu bukan? Ismail Mundu tidak keluarga tapi istrinya sepupu sekali. Oh berarti keluarga karena perkawinan tadi itu? Karena perkawinan. Dan dia keturunan silsilah bukan? Tidak. Kalau Ismail Kelantan itu orang Bugis tapi dari Malaysia. Kelantan. Tapi sukunya Bugis. Kalau Ismail Mundu kan dari Indonesia. Dari Indonesia. Sedangkan Haji Abdullah Ibnu Salam gurunya Haji Ismail Mundu
itu adalah juga orang Bugis tapi dari kerajaan Malaysia yang pindah di Orang sini. Bugis dari Kerajaan Malaysia. Akhirnya si Aragama di tempat kita nih. Dan tempat kita. Itu dua. Itu siapa tadi nama? Yang ubunya Ismail Mundur adalah Haji Abdullah Ibnu Salam, Ibnu atau Salam. disebut Abdullah Bilawa atau ulama Batu Penguji. Maunya mama saya keturunan kelima dari dia. Oh berarti kalau yang dengan dia nih bapak nih silsilah karena keturunan nih. Ya, keturunan. Kalau dengan Ismail Mundur karena perkawinan tadi itu. Nah, Pernikahan karena pernikahan. nenek sepupu nenek tuh menikah dengan Ismail Mundur Mundur. dan Ismail Kelantan juga. Ismail Kelantan. Juga dua Dua orang sepupu tuh. hakim. Nah, Dua kerajaan sepupu Belanda. nenek tuh menikah dengan dua ulama tadi tuh. Dua ulama. Ismail Mundur sama Ismail Ismail Kelantan. Kelantan. Ulama besar. Tapi kalau dari silsilah keturunannya bapak berkeluarga dengan tadi itu siapa nama? Ismail Kelantan Ismail Mundur keluarga karena dari Pernikahan. pernikahan. Iya, pernikahan. Ada satu lagi yang bapak tadi bilang tuh. Yang masih keluarga dengan Haji siapa tadi? Haji Abdullah Ibnu Salam gurunya Haji Ismail Mundur. Gurunya. Nah, gurunya. Ah, Dan Ismail Mundur itu muridnya ke Haji Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur. Jawa Timur. Itu murid daripada Ismail Mundur. Jawa Timur. Ya, bapaknya Gus Dur itu murid Haji Ismail Mundur. Dan bukunya saya dapatkan, buku sejarahnya saya dapatkan dari ini kantor pariwisata. Saya baca di situ. Itu tuh Ismail Mundur murid daripada Kiai Haji Wahid Hasim atau Hasyim Asy'ari. Ya, Hasyim Asy'ari atau Wahid Hasim? Wahid Hasim. Bukan Itu Hasyim Asy'ari. muridnya bukan. Hasyim Hasyim Asy'ari Asy'ari itu ini. bapaknya Hasyim Asy'ari dan bapaknya Gus Dur. Datuk Gus Dur. Ini bapaknya Gus Dur. Oh berarti Wahid Hasim. Wahid Hasim. Wahid Hasim tuh berarti gurunya daripada Murid daripada Ismail Mundur. Yang guru ini yang Ismail Mundur. Iya. Yang Wahid Hasim anak muridnya. Anak muridnya. Waktu di Arab tuh waktu di Saya tidak tahu, yang penting mungkin di Jawa lah mungkin. Waktu di Jawa, karena saya membaca buku tentang Ismail Mundur. Mundur kan Ismail Mundur yang diterbitkan oleh kantor pariwisata, di Departemen Pariwisata Dinas Pontianak. Pariwisata. Ya, buku itu tidak diperjualbelikan. Iya untuk bacaan umum ya. Bacaan umum, ada bukunya lengkap. Jadi Itu saya dalam baca buku itu ada tulisannya bahwa Ismail Mundur ini mempunyai murid yang bernama Kiai Haji Wahid Hasim yang Ya. mana ini bapaknya Kiai Haji Abdul Wahid nih. Iya, Kiai Abdul. Itu saya baca bahkan di Mekah Ismail Mundur dulu menyambut Pak Karno yang datang ke Mekah waktu itu nih Haji. Pak Karno pun termasuk ya kawan-kawannya lah gitu. Pak Insinyur Soekarno, bos ini yang pertama dibaca dan itu. Dan kalau Ismail Kelantan ini mempunyai sejarah lagi, tapi sejarah ini saya dapatkan dari sepupu sekali saya waktu dia masih hidup. Ismail Kelantan ini hakim di Kerajaan Pontianak atau mufti Kerajaan Pontianak dan mempunyai ide. Waktu zaman dahulu orang itu membaca khutbah pakai bahasa Arab. Khutbah pertama, khutbah kedua. Khutbah ya. Pertama dan kedua. Akhirnya Ismail Mundur itu Ismail Kelantan yang di mufti di Kerajaan Pontianak, dia pakai bahasa Melayu, bahasa Pontianak nih atau bahasa Indonesia. Melayu lah. Akhirnya ulama Pontianak pun menentang dia itu, bid'ah katanya, tak boleh. Akhirnya dia karena ditegur ulama Pontianak, dia bawa Jakarta, sampai di Jakarta dia tegur lagi, tak boleh gitu-gitu. Ujungnya diadili dia di Mesir, di perguruan Al-Azhar. Dalam di perguruan Al-Azhar itu datang kumpul ulama dunia. Ulama seluruh dunia ngumpul itu, membahas itu. Dan ada satu ulama yang terkenal, setengah wali, hafal Quran hadis. Apa yang dia pidato yang disegani seluruh ulama dunia, dia bilang apa perbuatan Ismail Kelantan ini boleh dipakai katanya. Makanya ide dia dipakai dunia. Itu dari mana tuh Pak? Maksudnya informasi yang Bapak omong tadi itu ya? dari Badrun. Buku sekali saya. Itu ada di data di buku yang Bapak baca tadi? Oh enggak. Kalau Itu cerita dari dia dan cerita dari kepala desa Sungitik. Haji Muhammad Siddiq. Yang dalam buku tadi enggak. Berarti dalam buku yang di kantor dinas itu membahas murid-murid termasuk lokasi-lokasi daerah Syiar. Ya, Syiar. Keturunan dia, istri-istrinya itu berarti itu yang di buku dinas. Masih ada bukunya nih di dinas. Masih ada bisa dinas pariwisata. Kalau buku khusus membahas itu. Masih itu. Kalau itu enggak. Itu nanti yang Bapak enggak tahu nih, yang Bapak omongkan tadi itu yang khutbah tadi Jumat tuh itu dari masyarakat masyarakat. dari orang tua kita dulu. Dari orang tua kita, bahkan dari
mantan kepala desa Sungai Itik yang sudah meninggal. Iya. Bapaknya Insinyur Bapak Usman. gitu lah. Nah, 2 orang yang bilang dengan saya itu. Istilahnya tuh beri cerita tentang orang tua-tua dulu kan. Nah, itu tidak dibukukan oleh Tidak pemerintah. tercatat oleh sejarah. Nah, karena sama dengan ini Sultan Hamid. Sultan Hamid Sultan juga. Hamid kan merancang Lambang Garuda Pancasila, Garuda. Nah, tapi kan tidak dibukukan, hanya dari mulut ke mulut, kenyataan benar. Yakini kebenarannya. Yakin kebenaran, bahkan ada dibuktikan kebenarannya. Bisa ditelusuri kebenarannya. Ditelusuri kebenaran. Jadi sama dengan Ismail Kelantan nih. Tapi lebih paham itu tentulah keturunan Raja Pontianak lebih paham, karena dia mufti kerajaan Pontianak. Sultan Pontianak. Nah, kalau kita nak lebih paham informasi lah ya. informasi, ya kita pergi keturunan Sultan Pontianak sekarang. Nah, apa itu benar enggak? Jadi waktu siapa guru Ismail Mundu tadi itu dia mengajarkan murid itu di sistemnya pondok biasa atau pendidikan gimana yang diajarkan, pendidikan pondok biasa atau pendidikan Kalau Matul Usara yang muda sekarang? kalau Ismail Mundu tuh, Nah, kalau saya baca sih kayaknya ada mempunyai rumah lah pendidikan. di rumah dia tapi Entah di rumah dia ataupun di suatu Selain sekolah lah. yang dibuatkan oleh kerajaan Kubu. di situ dia mengajar. Di situ dia ngajar. Soalnya dia bertugas kan mufti kerajaan Kubu. Bahkan kuburnya Teluk Perkedai, kantornya Teluk Perkedai. Iya. Nah, itu yang Ismail Mundu tuh. Si Arti di sekitar itu. Bahkan dia ngarang buku. Siapa tuh? Ismail Mundu, tak salah ada 5-6 lagu itu bukunya. Atau 5 atau 6 lupa, saya ada bukunya gambar. Anak mengarang buku agama. Tentang buku. Itu siapa yang ngarang, siapa tuh? Ismail Mundu. Itu tulisan Arab Mundul kan? Enggak, ada yang Arab, ada yang Indonesia itu, tapi tulisan Arab. Oh, berarti Arab Melayu. Udah terjemahkan lagi sekarang. Kebanyakan tulisan ada tapi saya pun enggak tahu enggak tentang gambar bukunya ya di dalam buku itu. Tapi nengok buku asli, Anu tuh enggak tahu saya. Lebih tahu tuh Pak Ustadz Ripai. Orang mana tuh, Pak? Ustadz Ripai yang tinggal di HM Sunginyo. Dia narasumber, salah satu narasumber. Kalau Ustadz Ripai cuma agak stroke dia sekarang. Katanya lah, saya enggak pernah lupa lagi. Narasumbernya Ustadz Ripai. Ditemui lah. Yang bisa ditemui. Ustadz biasa ceramah di HM Sunginyo. Kalau apa Ismail Mundu itu hidup antara tahun berapa sampai tahun berapa? Dia Dalam tuh riwayat yang Bapak ketahui lah. Saya Kan di masyarakatnya kan ada sekitar tahun ini ya. dia derajat dengan ini pejuang-pejuang, derajat dengan ini macam kayak pejuang kita kayak Haji Ahmad Sebelum kemerdekaan tuh. sebelum kemerdekaan, derajat itulah. Cuma dia meninggal tahun 1957, tapi usianya 80-an lah gitu. Tua dia. Jadi sederajat itulah. Derajat sebelum merdeka. Indonesia merdeka tadi itu zaman Kiai Wahid Hasyim. Itulah. Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Muhammadiyah itulah derajatnya tuh. Berarti umur sekitar gitu dia. Berarti tokoh-tokoh itu tuh pernah dulu bertemu dengan dia lah. Bertemu lah. Karena semasa dia. Semasa dia karena dia main di Mekah keluar negeri ke Mesir antara langsung ke itu Malaysia. Nah itu kan mainnya Jakarta Malaysia itu. Karena dari luar negeri pun datang ke Teluk Perkedai, pernah berkunjung ulama besar dari Mekah, dari mana. Saya baca dalam buku itulah yang jelas. Itu riwayatnya. Beliau tadi. Ya. Itulah yang banyak nggak tahu nih kan, mungkin kan masa hidupnya itu antara tahun berapa sampai tahun berapa. Yang banyak orang tahu ini kan guru Ismail Mundu nih yang ulama besar guru gitu kan. Ulama besar. Yang belum orang tahu ini banyak nih. Dia ini hidup di antara tahun berapa. Kalau Bapak bilang tadi kan semasa Kiai Haji Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan, berarti kan dia sebelum kemerdekaan tuh. Sebelum kemerdekaan. Soalnya itu kan kita udah tahu Ahmad lah. Dahlan tuh Kiai Haji Wahid Hasyim murid dia, berarti Dia di atas itu orang. berarti senilai Hasyim Asy'ari dia. Senilai Hasyim Asy'ari Bapaknya bapaknya Kiai Wahid Hasyim. Wahid Hasyim. Senilai gitu. Berarti ya betul lah sebelum kemerdekaan tuh. Sebelum kemerdekaan. Zaman itu. zaman penjajah. Ahmad Dahlan. Zaman penjajahan Mas ya. Nah, itulah yang terkenal dulu. Jadi semuanya dia istrinya orang Sungitik antara dua tuh. Nah itulah karena Sungitik ini salah satu desa yang sering dikunjungi raja Pontianak. Ya, karena Sungitik ini termasuk zaman dulu sih jaya. Karena anak angkat Raja Pontianak pun orang Sungitik, termasuk sepupu dua kali mama saya. Anak angkat yang diangkat anak lah gitu. Tapi tidak diberikan. Sabi dulu Pak ya? Iya, itu zaman dulu. Bahkan waktu Jepang membunuh Rokok loh Pak. orang Pontianak, Sultan Pontianak tuh, Sungitik pun jadi sasaran kena ambil hartanya. Waktu mandor tuh. Waktu Pemberontak mandor tuh. Dan Jepang pun sasaran harta Sungitik kena rampas. Salah satu kakek sepupu saya, sepupu kakek saya itu
sepupu bapak saya itu kena ambil sepeda motornya. Padahal sepeda motor itu bukan ada di Pontianak, belinya di sana, di Singapura kali belinya. Luar. Nah, karena orang Sungai itu saya Sultan Pontianak zaman dulu. Itu sejarahnya. Jadi mungkin juga itu yang membuat saya itu bisa ngajar agama gitu ya. Mungkin kan samping kita belajar, samping saya itu belajar dari orang tua karena mama saya guru ngaji. Orang tua dulu lah. Muridnya banyak dan ahli tajwid juga mama waktu zaman dulu. Jadi itu bapak berani waktu ditunjuk suruh ngajar agama. Bukan kita balik ke omongan tadi kan? Jadi balik ngomong tadi, jadi ngajar agama tuh faktornya itu. Jadi kalau masalah tajwid tentang ikhfa, idgham, iqlab tuh dari mama yang tahu. Tentang agama lain dari bapak. Jadi terus dari guru ngaji lah. Guru ngaji. Jadi waktu bapak ditunjuk untuk ngajar agama itu langsung bapak sanggup lah? Sanggup, karena saya sebelumnya kesanggau pun saya pernah baca khutbah itu, bahkan sampai sekarang saya baca khutbah. Langsung nyangkut karena bapak tuh berani lah gitu ya. Berani. Walaupun waktu di SPG tadi mengambil Jurusan Spes Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, IPS aja tuh. Di luar daripada yang ditempuh di SPG tadi, bapak ajarkan nih agama kan? Agama. Bahkan di SPG saya pernah dapat juara 2 cerdas cermat agama Islam pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal bapak bukan dari jurusan agama. Agama tuh PGA pak ya? PGA namanya kan? Iya. Kalau SPG itu SPG tidak ada itu PGA-nya, dan langsung dari jurusan agama. Tidak ada jurusan agama. Agama mau olahraga di BD dulu kan? Tidak ada. Hanya belajar agama sih ada, tapi tidak kuat lah. Tidak fokus. Tidak fokus. Yang fokus itu saya ambil agama dulu di kampung, artinya di orang tua, anak bapak dan guru lain. Makanya itu pak ya, kalau kita belajar itu harus ada dari orang tua juga. Ya orang tua. Lain guru, Orang tua. ya kan? Orang tua. Jadi itu Kemauan. Dana itu sendiri. Ya? Jadi kuat ya. Itu kuat agama. Terus waktu selama ngajar di Leban nih, udah pernah ada nggak kejadian kayak itu disuruh ngajar agama tiba-tiba? Nggak bisa ngajar agama, soalnya guru agamanya ada. Oh, kalau di Sanggo tadi kan karena guru agama kosong. pindah. Kosong. Pas guru agama pindah, pulang ke Jawa lagi dia. Kosong saya ngajar agama. Kebetulan dinilai kawan-kawan yang lain tuh, oh biasa saya ngajar agama, saya tajwid. Kebetulan ngajar tentang tajwid apa tuh paham benar saya. Nah, kedua sebelum saya dapat pengalaman sebelum saya jadi guru tuh banyak juga pengalaman saya dapat. Meskipun pernah tak lulus tes itu, pernah juga saya ngajar di Senawiyah, tapi anehnya yang saya ajar tuh bahasa Inggris. Tapi umur saya masih 20 tahun buat tamat SPG dalam 7 bulan 8 bulan lah gitu. Terus saya ngajar bahasa Inggris itu pengalaman juga di bidang, tapi di ahlinya di bidang grammar. Tapi kok percakapan masih belum gitu pas karena tidak ada yang dilawan untuk bicara kecuali tinggal di Bali. Iya. Jadi kalau grammar tentang tenses itu apa sih rumusnya? Nah itu pengalaman saya waktu ngajar Senawiyah. Sekarang murid itu ada yang jadi ustadz dan masuk ustadz Muad. Muad dia yang di mata belik. Iya, zaman di Mantap Belir. Iya. Itu murid saya, tapi tanya siapa dia guru bahasa Inggrisnya. Waktu murid di mana tuh pak? Waktu murid Sanawiyah di Sungiti. Oh, Sanawiyah Sumite. Iya. Bang Fuad tuh ya sekolah itu. Nah, bahkan dia terima kasih saya waktu saya ngajar bahasa Inggris, dia bilang waktu dia di pesantren Assalam nilai bahasa Inggrisnya tinggi karena berkat saya ngajarkan teknik-teknisnya. Itu bapak teknik-teknik itu saya dengar tuh. Pak, bapak nih bisa buat budak nih. Bapak itu kan apa nih budak nih mudah paham, tidak menekankan budak itu hafal kan, tapi menekankan budak itu paham karena kalau dia paham tuh kan dia pasti mampu menguasai kan. Lain kalau hafal, pengingatan orang kan beda-beda. Ada yang lemah, tidak bisa lah dia memperbarui hafalan dia. Kalau yang kuat bisa, tapi kalau paham nih kan dia lemah ingatannya, kuat pun dia tetap bisa memahami yang diberikan bapak itu gimana tuh? Nah, teknisnya itu kalau tapi menurut saya ya, bukan menurut buku dari pembawaan pikiran sendiri. Pengalaman saya ngajar tuh pertama tadi itu tidak begitu garang murid, tidak juga lembut, sedang-sedang lah, ada lembut mentara ada garangnya, jadi murid pun tak takut dan tidak terlalu menyembelihkan kita gitu. Nah itu yang pertama tadi ada kemauan tadi kan, kemauan orang tua, kemauan guru mengajar dan kemauan murid belajar, dan itu ada fasilitas baik dari guru sendiri berkarya atau fasilitas yang diberikan pemerintah bagi kita termasuk buku dan alat peraga lainnya. Nah itu yang benar. Nah yang ketiga kalau masalah guru ini ada juga cara mengajarnya mau pas. Yang menurut pertama dari gaya mengajar. Gaya mengajar kita tuh mau pas. Jadi maksudnya gaya mengajar pertama dari intonasi nada.
penekanan, jangan terlalu datar gitu. Kalau datar membuat kan ngantuk. Ada monoton rasanya. Monoton. Jadi kita ada tekanan rendah tingginya nada. Ada kenapa begini? Tidak bisa begitu kan? Jadi ada macam Ustadz Zainuddin lah ceramah ada tinggi semangat. Nah, selanjutnya saya juga pakai teknik tersendiri untuk nyampaikan kepada anak. Terutama saya pakai 4 sistem saya sampaikan kepada murid. Pertama, saya ngabarkan anak 4 cara itu. Saya sampaikan pertama kepada anak tuh, kalau kau belajar pertama sistem singkatan. Itu terutama kalau pelajaran IPS lah. Jadi sistem singkatan. Misalnya untuk menghafal tentang kerajaan, apa saja nama kerajaan Hindu misalnya. Kerajaan Hindu tuh kadang-kadang untuk supaya hafal, saya singkat. Singkat dengan apa? Singkatnya, memak mataku ke singa, bilang. Saya buat gambar mamak situ singa, situ ada anaknya. Mamak mataku singa ada. Maksudnya itu kerajaan Hindu di Indonesia. Memak itu singkatan dari me itu medang kamulan. Ma satu itu Mataram Hindu. Ku memak mata ya. Memak ma satu lagi Majapahit. Ta itu Tarumanegara. Ya. Mataku kerajaan Kutai. Nah, mamak mataku ke Kediri, Singasari. Itulah kerajaan Hindu di Indonesia. Bahkan saya pernah supaya anak-anak hafal masalah wali 9 kan wali Songo 9 wali itu kan untuk 9 itu dihafal nama-namanya tuh kadang-kadang lupa, kadang-kadang anak tuh ingat 5, 4. Ya karena bapak enggak paham dia sistem apa lagi terapannya. Maka saya buat singkatan, saya buatkan macam kayak matematika saya buatkan. Dengan rumus G pangkat 3 plus tambah K pangkat 2 B mat itu bahasa Sambas. Yo ngapain B mat? G pangkat 3 K tambah plus K pangkat 2 B mat. Nah, itu udah tercakup 9 wali. 9 wali. Penjelasannya gimana? Jadi G pangkat 3 itu G pertama. G pangkat 3 artinya G 3 putih, 3 buah. G pertama Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati. K pangkat 2 Sunan Kudus, Kalijaga. B mat Bonang, M Muria, A Ampel, D derajat. Jadi itu 9 wali. Pas waktu itu kebetulan ujian di Pakai Leban, ujian di Punggur anak Pakai Leban. Tapi waktu dulu enggak ada yang ngisi, ngilang, ada yang milih dan ada yang jawaban esai. Pas waktu itu saya sebutkan 9 wali yang menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa katanya. Pas kebetulan murid saya ketawa kan, ingat umur saya bilang, betulnya saya ngaus ujiannya pas kena murid ketawa. Pas murid saya betul semua. Kalau yang masalah IPS tadi Pak, IPS sejarah lah termasuk yang itu tuh yang untuk budak supaya paham benua tadi itu yang mau Bapak kasih tahu tadi gimana tuh? Itu sistem singkatan tadi. Benua masyarakat yang ada di negara-negara di benua itu gimana? Kalau sistem ngajar IPS ini IPS dulu yang diajarkannya. Kalau IPS itu kalau mengenal di mana negara mana yang tinggal di kawasan Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Utara dan lain sebagainya, Asia Barat. Nah itu tekniknya suruh baca dulu. Sudah dibaca, dia udah lancar dan baca mana tinggal di Asia Barat, Asia Timur, baru saya beri kata kunci. Dan pahamnya, kata kuncinya gini. Kalau tinggal di Asia Timur, kata kuncinya matanya sipit saya bilang. Saya lihat mata sipit. Bisa nggak nyebutkan? Hanya anak sendiri bisa. Lancar. Karena nengok dia, siapa dong? Cina Pak, kata dia. RC, betul bilang. Pergi Jepang Pak, dia bilang. Pergi Korea, dia. Itu kan mata sipit. Nah Korea biasa lihatnya main bulu tangkis kan. Itu mata sipit saya lihat kata dia. Nah Korea, Cina, Jepang katanya. Nah kalau yang tinggal di Asia Selatan yang ngomongnya kepalanya geleng-geleng, nehi dan ya. Apa tuh? Wah, India Pak. Apa lagi? Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka dia dapat. Nah, kalau Asia Tenggara Melayu saya bilang. Karena ciri khasnya Melayu termasuk udah 3 pasti Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura udah pasti Melayu 4. Tapi kalau di daerah Filipina Selatan kan banyak suku Moro Melayu. Terus di Thailand, perbatasan Malaysia,
pertama masuk di wilayahnya tuh, pertama tuh itu orang suku Melayu, udah masuk ke dalam baru hilang suku Melayu. Langsung paham tuh udah. Nah, jadi paham nih itu suku Melayu. Dan ciri khas yang Asia Barat, Arab, saya bilang. Tapi tidak 100%. Nah, kecuali Mesir. Mesir kan udah kena benua Afrika. Nanti yang Asia Barat, itu kebanyakan orang Arab, saya bilang. Nah, kunci itulah. Makanya kalau udah ulangan dia paham. Wah, yang tinggal di kawasan Asia Timur, Jepang, misalnya Mesir, Malaysia, misal Malaysia, misalnya India. Tahu dia ingat kata sipit. Ini tak sipit nih katanya. Tak sipit. Pas dia Jepang jawabnya. Karena dia udah dikasih kayak kunci tadi. Kata kunci. Itu Bapak Anu sendiri lah. Sendiri pakai kata kunci. Bapak Anu kan sendiri. Memahami. Bapak beri sendiri. Ya. Istilahnya metode Bapak sendiri Metode lah. sendiri. Berdasarkan pengalaman gimana caranya muda biar ada pengalaman nih. Ada pengalaman kan. Nah, yang kedua yang saya pernah ceritakan dulu tentang masalah selat. Nah, Selat yang ada di selat Indonesia. yang ada di Indonesia. Itu kamu bisa berpikir, saya bilang. Pulau kan besar ada 5 enggak? Pulau Kalimantan, di bawahnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi. Yang itu terus di atas Sumatera itu Malaysia. Jadi kalau mengenai selat tuh kita lihat keadaannya. Kalau selat antara Kalimantan dengan Sulawesi, ya. Itu selat Makassar. Kenapa Makassar? Karena Makassar kan bahasa Makassar, ya kota Makassar. Nggak mungkin selat Sunda. Kalimantan nggak ada orang Sunda tinggal. Jadi selat Makassar saya bilang. Kalau antara Jawa dengan Kalimantan, ya itu selat Karimata. Ya Karimata kalau saya kata Karimata Kalimantan kan mirip. Ya tak mungkin selat Sunda. Untuk memahami pemahaman. Nah, kalau antara Pulau Jawa dengan Sumatera, selat Sunda, karena situ Sunda, kan situ kan termasuk Jawa Barat, Serang itu kan Sunda, seberangnya Sumatera, jadi selat Sunda. Nah, kalau antara Sumatera dengan Malaysia, selat Malaka, asal kata Melayu, Malaya, Malaka kan mirip. Jadi itu kita beri penjelasan itu sampai kiamat tetap ingat. Karena dia tidak mengandalkan kapal tadi itu. Ada kapal, memahami. Jadi kalau ada pemilihan selat yang menghubungkan antara Jawa dan Sumatera, Makassar, Karimata, Malaka, kan tak nyambung Makassar. Tak nyambung Makassar tuh tak nyambung. Langsung nyambung dia langsung dapat jawabannya. Sunda jawabannya. Kalau dia mau pikir, ini Jawa ini Sunda nih. Karena kita tahu Jawa konsep tadi. Itu salah satu kita berikan pemahaman. Dia kan tidak terpaku dengan hafalan. Tidak terpaku apa. Kalau hafal itu susah. Besok 2-3 hari lupa deh. 2-3 hari lupa. Tidak, weh. 2-3 hari dilupa kan? Sama kan? Betul. Jadi kalau antara selat Kalimantan dengan apa itu? Jadi itu kan kalau kita sebut bukan daerah itu kan masuk kali. Iya, tapi betul gak? Cuman tak bisa gak kalau memang budak itu dipaksa hafal, memang dia polanya tetap sakit dia. Tapi kalau pola yang ini nih kan, jadi kan paham berdasarkan kata-kata setempat yang mirip-mirip kan bisa di otak budak kan bisa berubah. Mirip-mirip ini apa? Mirip Malaka, mirip Karimata. Oh ini berarti ini di sini kan bisa tahu dia. Kalimantan, Malaka, Malaysia, Melayu. Mirip-mirip kata-kata. Ada persinggahan kata tuh. Singkat kata ada. Pilihan ganda kan bisa ditengok. Pilihan ganda. Selamat deh pilihan ganda. Selamat ya. Ya, itu dari segi itu. Kalau dari segi penemu, saya sudah perhatikan penemu tuh antara penemu dan ditemukan tuh biasa nama dia. Nama penemu itu udah gantar dalam nama belakang barangnya. Contohnya penemu listrik, James Watt. Watt kan Watt listrik, Bapak Watt listrik, kamu kan Watt. Macam lagi Morse, Sandi Morse kan, Louis Morse nemukan tuh. Itu Alexander Graham Bell. Bel bunyinya, bel ingat gak kawan? Bel tuh HP berbunyi gimana? Telepon berarti. Kan bel berbunyi, telepon itu kan bel. Orang biasa bilang kau tak ngebel ke? Tak ngebel kan katanya. Pas penemunya Alexander Graham Bell. Tak mungkin Morse. Jadi mengingatnya gitu. Tak mungkin Alexander Graham Bell nemukan sepeda kan? Tak mungkin. Tak nyambung. Nah itu ciri khas yang pertama ya. Nah, tadi sistem singkatan, sistem memahami tadi. Ada. Ya. Yang menonjol di bapaknya mana? Bahasa. Udah terasa dah kan? Ya, udah terasa. Karena semenjak saya jadi guru bahasa itu ada untungnya. Pertama, saya bisa jadi guru bahasa. Kedua, bisa jadi sales, nawarkan barang karena lancar ngomong. Ketiga, bisa baca tebak. Keempat, bisa memberi kata sambutan di mana-mana, baik di pengantin. Kalau kegiatan masyarakat kegiatan pengantin, kegiatan masyarakat, yaitu memberi penyerahan pengantin itu bisa
berpantun gitu, Lancar lah. lancar berpantun nyerahkan, jadi pas kalau kita orang lain pun bukan kawan sendiri ya, yang undang kita ngebon kita yang beri kan kadang-kadang diberi amplop kita 150.000 dapat, kata sambutan jadi pembawa acara. Tidak perlu teks-teks lah. Nah, tak penting itu. Teks paling untuk 6 orang ya. 6 orang. Kalau ngomong berikut itu udah Udah terbiasa ya. terbiasa dah. Pergi saya ini udah puluhan kali dah kalau penyerang pengantin berkurang pantun. Pantun, Bapak suka pantun apa? Paling suka Puisi. narang pantun, puisi, pantun. Karena pemenang puisi emang pernah piala Matu piala lomba puisi apa tuh, Pak? Puisi. Baca puisi kan nulis puisi. baca puisi. Baca puisi Ya. yang baca puisi siapa? Nah, puisi orang. Siapa puisi siapa? Kapan ya? Puisi dosen saya Pak Oh. Kaswari. Bapak baca kan? Kaswari saya Bapak baca. menang juara berapa? Menang juara 3. Puisi. Juara 3 terus yang puisi satu nih karang sendiri. Itu antara karang sendiri itu judulnya Umar Bakri, itu berlomba dengan guru, sama-sama guru lomba dapat juara 3. Nah itu puisi bacaan karang Jadi sendiri. Bapak ini puisi ini suka baca puisi atau suka nulis puisi? Dua-duanya. Oh, dua-duanya suka. Ya, kebetulan yang lomba antara guru karang sendiri baca. Buatan Bapak sendiri. Buatan sendiri. Karena dia orang yang Umar suka Bakri. nulis, tapi tidak suka bacanya. Nah, terus kebaca. Ada yang suka lomba kemana-mana tuh lomba baca puisi, tapi dia tidak bisa menghasilkan karya yang banyak. Kalau Bapak ini kan suka semuanya. Suka Baca semuanya. suka, Membuat pun suka. nulis puisi suka. Nah, jadi Itu dua-duanya. tema-tema apa yang Bapak juara tadi? Yang juara 1 tuh karangan Pak Kaswari. Dosen Bapak Dosen Bapak tuh yang baru meninggal dalam bulan tadi nih. Itu judulnya polusi. Polusi itu dia menggambarkan seorang kejadian sekarang nih antara rakyat dengan pemerintah yang begitu kacau balau lah gitu. Nah itu menggambarkan dari karangan Pak Kaswari, sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah kalau yang saya lombakan dengan guru tuh itu judulnya Umar Bakri, karangan sendiri. Itu Puisi tema pendidikan berarti? Tema pendidikan itu saya tuh kesannya gini, waktu kami sekolah SPG memang ada niat untuk jadi guru gitu. Waktu itu tahun 84 itu gaji guru murah, tapi saya tak peduli dengan guru, dengan gaji murah. Yang penting saya mau ngajar, suka dengan anak-anak, itu kuncinya. Nah, kalau sekarang ini banyak mau jadi guru, waktu apalagi 5-6 tahun yang lalu kan ada tunjangan sertifikasi yang mahal. Jadi karena gaji guru tinggi, orang mau daftar guru. Berarti bukan dari hati yang dalam ngejar gaji. Ya, akhirnya saya sindir dengan puisi Umar Bakri. Yang Umar Bakri kan cerita seorang guru yang pakai sepeda, dia tidak mengharapkan gaji, keterbatasan tuh, tapi dia mengabdi benar-benar mendidik dia. Nah itu Umar Bakri itu. Jadi itu yang dapat juara tadi. Nah, juara 3 antara guru. Jadi gini Pak istilahnya kali Pak ya, budak sekarang nih mungkin lah dia ngajar nih, guru nih, dia jadi guru nih untuk pekerjaan. Nah, pekerjaan. Kalau dulu macam Bapak yang bilang tadi itu mungkin untuk pengabdian pada Pengabdian, masyarakat. Ya kan? masyarakat. Itu bedanya kan? Itu bedanya. Karena sekarang ini menurut dia menjanjikan profesi guru. Profesi guru. Dulu tuh tidak menjanjikan, Tidak tapi menjanjikan. ketika orang yang merasa mau ngajar walaupun tidak menjanjikan, disitulah pengabdian sebenarnya. Pengabdian. Ya kan? Saya tak mikirkan gaji, yang penting ada gaji dikit, makan udah lepas. Terserah lah mau gaji berapa gitu pemerintah. Yang penting saya suka anak-anak, suka didik itu. Nah, dapat gaji, ternyata setelah 30 tahun ngajar, ada tunjangan sertifikasi besar. Ya untung saya lah. Iya. Ya, waktu itulah banyak yang daftar di sekolah jadi PGSD, banyak daftar di PGSD. FK itu penuh sampean. Penuh FK. FK, STKIP, IKIP sekarang penuh waktu itu. orang waktu tuh kalau nggak jadi guru kan. Sekarang. Kalau kebandingan Bapak kan mungkin di SPG itu satu lokal Sedikit itu ya. ada kurang kan? Cuma itu pun kami 6 lokal tuh dari Sekalimantan Barat. Cuma 6 lokal. 6 Satu lokal sekitar 30 orang. Dalam 30 orang lah. Tapi sekalbar. Berarti paling-paling di Ketapang paling 3 orang. Gitu kan. Kalau sekarang kan sekali ada pengumuman penerima mahasiswa baru ribuan. Yang daftar ke Ribuan yang daftar tuh. Minatnya besar. Tapi Minatnya besar. kembali itu lagi kan dia untuk budak ini demi pekerjaan tadi. Demi pekerjaan. Kalau kita dulu demi pengabdian. Senang. Ya, hobi lah udah. Hobi. Karena kalau ngajar tuh saya tak ngantuk. Saya tak suka kerja kantor kalau hobi. Karena pulangnya sampai jam 3 itu ngadap laptop lagi ngantuk itu. Kalau kita pun kalau murid, kadang-kadang murid yang tak tahan, saya masih tahan ngajar.
Ya, saking sukanya budak anak-anak ngomong gitu kan, ujungnya mau apa lah tinggal di rupanya ngasih gitu. Ngajar kan ada yang perlu anak-anak kan tiga macam. Jadi ada kita lucu anak, ada yang menangis, ada apa. Itu suatu variasi gitu. Ada suatu lucu. Pak, gimana Pak? Berdasarkan apa Pak? Biasa Bapak katanya sampai sekarang masih iseng-iseng nulis puisi itu berdasarkan apa Bapak buat? Berdasarkan pandangan. Ya, pandangan kalau ada orang ya, kritikan gitu ya. Kadang pujian. Ya. Jadi kritikan, pujian, terus ada rasa sedih dari ratapan. Nah itulah tergantung. Ada juga yang senang-senang itu, ada kita kalau berjalan senang dan pemandangan. Itu ya ini kan. Tapi memang puisi ini Pak, apa nih multifungsi lah untuk nyindir orang, untuk kritik, untuk kasih sayang bisa, ya kan? Komplit kita bisa tuangkan di situ kan. Dan dia tidak perlu panjang, tapi isinya tuh udah mengena kan. Nasihat bisa ya. Nasihat. Komplit dia. Kalau macam itu kan panjang, dia tidak. Ya, kalau macam pengantin tuh biasa pembawa acara itu macam model kayak puisi juga. Itu guresa kata gitu. Kata itu untuk sungkeman. Itu Bapak membuat sendiri kan? Nah, ada dari kawan, ada saya buat sendiri. Oh, biasa kayak gitu tuh. Jadi Bapak yang memandu itu? Enggak, kalau kawan ada kak, yang saya senang orang tuh pandai kak, pergi saya ke rumah. Di samping saya itu pakai belajar sendiri, ada juga saya itu banyak pedoman dari buku, dari internet, dari sendiri dan dari kawan. Untuk apa? Untuk menulis puisi itu? Menulis puisi itu. Kalau seandainya ada dari kawan tuh karangan cantik mantap itu saya ambil kak. Dari dia tuh terima kasih itu. Kalau dari penyair-penyair itu tuh yang pernah Bapak baca? Penyair tuh di buku ya. Pernah ada Bapak belajar itu? Apa itu karangan itu? Apa kayak Anwar tuh? Ali Sabana kali. Sultan Takdir Ali Sabana tuh? Itu suka deh judulnya itu yang menjala, lupa tidak. Sultan Takdir Ali Sabana tuh ya. Itu sastrawan lama tuh lama, iya kan? Nah, yang tercipta jalannya tersangkut tuh. Itu suka saya baca. Orang Sumatera salah satu gitu ya. Air Anwar tuh masa penjajahan. Istilahnya heroik lah puisinya. Kalau puisinya Adi Sabana tidak salah lupa saja. Iya, Sultan Takdir Ali Sabana tuh. Sultan Takdir Ali Sabana tuh jala yang sangkut tuh. Ku tarik ke dia sangkanya rupanya itu apa namanya? Yang dia keladi air yang didapat bukan ikan. Itu pernah saya baca puisi itu lucu, itu puisi itu lucu. Kan kecewa aja tapi ada lucu gitu. Itu biasa saya praktikkan di sekolah. Air Anwar tuh. Saya beritahu dulu anak-anak, saya lupa baca puisi. Contoh itu anak maju ke depan. Saya beritahu intonasi nadanya, raut mukanya, beritahu intonasi, nada lafalnya. Nah, yang penting penginya itu kan lafal, ucapnya bagus. Berarti Bapak ini bukan baca puisi, lebih cenderung ke deklamasi puisi ya benar? Iya kan? Kalau menjelaskan puisi anak itu lah saya beritahu cara membacanya. Pertama sikapnya harus bagus, maju ke depan, hormat dengan penghormatan baca puisi. Kedua lafalnya betul, mengucapkannya. Ketiga raut muka, kalau seandainya sedih ya macam kayak nangis bacanya. Semangat kayak lagi. Kalau seandainya yang aku kayak Anwar semangat. Bacanya semangat. Nah gitu lah, raut muka atau intonasi nada tekan tinggikan nada. Itu cara baca puisi. Nah itulah penilaian dia bilang. Kalau nulisnya itu tergantung lah berarti kata Bapak tadi apa yang kena di hati. Apa kena di hati sesuai. Jadi bisa jadi semua berarti kalau nulis itu. Bisa jadi semua tuh. Berarti lebih nyaman nulis puisi benar ya. Nah, jadi menulis juga mengarang cerpen itu mau menemukan ketenangan. Pengalaman kita langsung kita ngarang waktu tenang. Waktu di mana itu atau di taman di mana yang tenang itu. Nah, ingat pengalaman kita catat. Tapi kalau kita ngarang cerpen itu harus banyak menguasai kalimat langsung. Kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat percakapan, kalimat langsung ngomong. Dialog kalimat dialog tuh atau kalimat langsung tanya tuh. Itu udah kuasai. Biar hidup. Hidup terus menguasai juga namanya itu gaya-gaya bahasa. Balik bahasa gitu. Kalau bahasa itu kalau ngarang. Gaya bahasa gimana tuh Pak kalau cerpen yang dikuasai? Ya, misalnya kalau kita macam kayak kita duduk sendirian pada bulan purnama, bulan tersenyum melihat kita gitu kan. Dan itu kan atau majas majas seperti nyium melambaikan tangan majas. Nah itu kan kita buatkan sama nggak puisi itu berarti majas. Jadi untuk ngarang cerpen tuh
memerlukan lah, mau hayalan kuat nggak kalau yang coba? Ajalah sama penguasaan bahasa lah. Penguasaan bahasa tuh. Soalnya dia harus tahu sinonim akronim baru tahu tuh. Nah, sih betul. Iya kan? Betul. Lawan kata tuh, majas terutama tuh yang buat bagus Majas. karya sastra tuh majas sebenarnya. Majas sastra. Tapi ingatnya kalau menulis lain artikel apa, cuma ingat kalau untuk nulis tuh atau pidato adalah banyak membaca. Karena kalau judulnya siapa guru menulis? Guru menulis itu adalah membaca. Nah itu bagus tuh, siapa guru menulis? Guru menulis adalah membaca. Berarti guru menulis terbaik ini sebenarnya membaca. Membaca. Membaca sini bukan hanya baca buku, ya. Membaca itu membaca alam, membaca pikiran orang, ya. Membaca peluang bagi orang bisnis. Wah, sini di Sungai Tit ini cocoknya kita bisnis kelapa. Kalau kita misalnya orang daerah tidak punya kelapa, misalnya kita tinggal Sanglo, tidak ada pohon kelapa, masuk ke Sungai Tit, wah, baca peluang di kelapa, bagus aku beli kelapa orang bawa ke sana gitu ya. Membaca peluang, baca karakter orang, oh orang ini ganas, gimana cara menumbuhkannya, ya, menumbuhkannya. Nah itu membaca di situ. Jadi itu buku menulis itu membaca. Itu termasuk mempermudah kita dalam penulisan. Dalam penulisan. Makanya sistemnya tuh Rasulullah pun nyuruh dalam waktu nama wahyu ikra, bacalah. Ya itulah yang diperintahkan pertama ke Rasulullah. Ikra, Baca. membaca. Yang pertama diciptakan di dunia Al-Qalam tadi kan. Al-Qalam, Pena, ya kan? Pena. Menulis dan baca lah Menulis intinya. dan baca. Ya kan? Jadi makanya membaca itulah bukan hanya baca buku, membaca segala-galanya. Membaca alam tuh saya kira kalau orang buat pesawat tuh mungkin dia baca alam dia secara umum terbang tuh. Buruk. Jadi itu desain. Ini ada piala-piala Pak Sarban ini, Ini karena di hobi. tanding Yang ini Pak. perlombaan puisi antara guru Sekecamatan Sungai Kakap. Sekecamatan Sungai Kakap dapat juara 3 dan puisi yang saya baca ini karangan sendiri berjudul Umar Bakri. Ini juara 3 tahun Juara 2010. 2010. Karangan sendiri ya. Karangan sendiri Umar. Yang besar ini nih. Yang ini saya berlomba membaca puisi antara mahasiswa di Untan. FKIP Untan dapat juara 3. Ini karya dosen saya Pak Kaswari. Judulnya Polusi. Dapat Puisi. juara 3. Judulnya Polusi. Oh, berarti tema lingkungan nih ya. Nah, tiba lingkungan. Tahun 2009. 2009. Ini 2010. Ini yang paling terbaru berarti. Ini 2009. Yang ini yang paling lama kali ini. Nah, yang ini ada porseni di FKIP enggak. Saya ada 11 yang ditandingkan. Saya ngambil puisi. Ngambil ngarang. Jadi saya ngarang dapat juara 1 membuat artikel. Dua muka portfolio. Ngarangnya dengan tulis tangan tegak bersambung warna hitam. Dan dapat juara 1. Oh, ini yang paling lama antara nih. 32 orang. Tahun 2007 nih. 2007. Iya. Ya ini waktu D2. Oh, ini D2. Kuliah D2. Porseni